Sangat yang dibilang protokol tadi itu kayaknya kurang semangat ya. Padahal biasanya kalau ibu-ibu akhir bulan itu semangat semua. Itu biasanya semangat loh. Jadi kita ulangi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa akhrajan nasa hayyil wal mayyit tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil muhtaral hadis inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan di dalam kitab Al-Barzanji al-jannatu wa sebenarnya Bu, jadi mohon maaf kalau di daerah sini kayaknya saya sudah sering datang Ibu. Cuma saya lebih jarang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya seringnya di kuburan Ibu. Jadi kalau dibilang ke daerah sini saya sangat sering sekali. Bahkan boleh saya katakan itu, kalau boleh kita sampaikan, malaikat mungkar nakir yang menjaga di kuburan sana mungkin kenal suara saya Ibu. Makanya saya sangat khawatir sekarang malam ini saya berceramah di hadapan Bapak Ibu, takutnya suara saya yang terakhir keluar ini. Karena biasanya saya datang ke baloi ini, suara saya terus yang paling terakhir didengar oleh mayit yang ada di alam kubur. Jadi Pak Imam, kalau boleh kita ngomong dengan malaikat yang di situ, mungkin saudara si Mamor itu sudah kenal dia. Kenapa? Karena di kampung marga si Mamor itu lebih cenderung dibilang orang itu bagian. Kalau dalam bahasa Indonesia bagian itu harimau. Kenapa? Karena marga saya si Mamora. Jadi sangat sulit Bu. Apalagi bilang orang Ustaz si Mamor itu jarang. Makanya kemarin ketika Abang Anda itu nemuin saya waktu itu, saya ngomong sama dia, Bang, hati-hati ngundang kalau marga si Mamora, saya bilang. Kenapa? Itu berat tantangannya loh Pak. Berat. Kalau yang namanya di kampung itu yang sering ngomong adalah kucing. Tapi kalau di daerah saya kan harimau. Kenapa? Marga si Mamora semua. Marga si Mamora. Ibu bapak yang saya hormati, boleh bercanda sedikit kan Bu? Boleh. Jadi sebelum kita masuk mukadimah, yang pertama-tama yang saya hormati dan yang kami muliakan Bapak Imam Mushola, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Pengurus Mushola, yang kami hormati dan yang kami banggakan para pemerintah setempat, dan yang kami muliakan para ibu bapak, khususnya jamaah yang hadir pada malam ini. Jadi sebelum kita lanjutkan berbicara Ibu, jadi saya mau nanya bagian Ibu dulu. Lama nggak kita ngaji ini? Lama? Ibu? Sedang? Ini saya jujur aja Ibu Bapak ya.
Kalau biasanya kita mengadakan pengajian di sini, ustaznya yang ceramah itu 1 jam kira-kira kan? Lebih. Mohon maaf Pak panitia, nanti ditambahin amplopnya Pak. Ya. Jadi ibu bapak, apalagi ini yang namanya bulan Maulid, ini kita tanding dulu. Mana yang paling keras suaranya, kita bagi 3. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Ini saya minta ibu-ibu dulu, ikutin saya baca sholawatnya Bu ya. Sallallahu ala coba ini saya minta buat bapak-bapak dulu. Oke, kita mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Kalau saya bilang nanti ibu 7,5 nanti saya protes. Sebab yang undang saya itu kan bapak-bapak, nanti amplopnya dipotong. Ibu bapak yang saya hormati, ini bulan bergaya. Sebenarnya saya bukan memprotes bapak ya. Dari tadi saya sebenarnya khawatir ibu. Kenapa? Di awal saya pikir ceramahnya itu mau di lapangan. Sebenarnya saya mau melawat itu agak khawatir karena ini musola, tapi gak apa-apa ya. Ya, kenapa? Kata ulama, Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam beberapa kitab. Ini ada perbedaannya. Mungkin di lain waktu ibu bapak sering dengarkan saya ceramah kadang-kadang di lapangan. Itu saya berani. Nah, kalau di musola itu ada beda sedikit bu ya, kita agak rem sedikit nanti. Ya. Kenapa? Karena barokahnya itu beda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita sama-sama hadir di Mushola Ar-Rahman ini dalam rangka memperingati hari besar, yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu fungsi daripada Maulid Nabi. Kenapa? Nikmat yang paling enak, nikmat yang paling baik, inilah kita yang sekarang. Nikmat yang teristimewa, kita terlahir ke dunia adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, banyak para anbiya zaman dahulu, mulai zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Menurut ulama 124.000 nabi dan rasul, yang paling beruntung orang yang ada di Mushola Ar-Rahman ini. Kenapa? Ini ibu, ini saya cerita sedikit bu ya. Ada nggak di sini yang sudah ikut majelis sholawat? Ada majelis taklimnya ada bu ya? Nanti kita kasih tip. Mohon maaf Pak Imam, kebetulan saya ketua majelis zikir sholawat. Makanya dari tadi anak-anak kita itu baca sholawat kadang-kadang hati ini mau nangis. Mulai tahun 2000 saya sudah memimpin majelis zikir sholawat. Jadi banyak yang saya kenal, biasanya saya ceramah itu kalau enggak orang yang sakit, ya orang yang meninggal. Kenapa? Pak Ustaz tolong doakan saya. Tugas saya selama ini mendoakan orang. Tapi kebetulan di sini saya mengharap doa ibu bapak, semoga istri saya sembuh. Amin. Kebetulan istri saya kurang sehat ibu. Jadi makanya kehadiran saya di sini memang untuk menyampaikan rasa rindu serta mengharapkan rahmat dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kebetulan nama musholanya Ar-Rahman. Semoga Allah tumpah curahkan Ar-Rahmannya buat saya, Ar-Rahmannya buat kita semua. Amin.
Jadi Ibu, kalau yang namanya bersyukur, banyak orang bersyukur. Tapi manakah syukur yang sesungguhnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi syukur menjadi 4. Tolong diingat, ya. Syukur itu Allah menggambarkan, menurunkan kepada Rasulullah apabila hamba-hambaku itu mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpesan kepada kita 14 abad yang lalu bahwa ucapan syukur itu ada 4. Yang pertama, ketika Allah berikan nikmat kepada kita, baik ia nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat harta dan segala macam nikmat, maka ucapan yang keluar yang pertama dari lisan kita adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang begini di jalalika wajhikal karim wa ajimin. Ini Ibu, ini ucapan yang pertama. Kemudian turun lagi karena itu terlalu panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap nikmat yang diterima oleh umatnya, apalagi umat Muhammad, karena terlalu panjang, banyak orang yang tidak sanggup, sehingga Rasul memohon kepada Allah turun lagi kalimatnya. Ini yang paling pertama. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita ketika berdoa diawali dengan muqaddimah yang seperti tadi. 1. Karena terlalu panjang, turun lagi yang kedua. Mana bacaan yang kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmati Allahu Akbar. Ini yang kedua. Terlalu panjang juga. Rasul juga memohon kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun masih banyak yang lain. Rasul memohon juga kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Makanya Bapak Imam Musola di sini seringnya Abdul Jibak Lamun Ilahi Al-Qananta Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar. Alhamdulillah ini terkait ya. Kenapa? Karena cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya pada akhir zaman ini, sehingga beliau menganjurkan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang pendek pun kita baca, yang panjang pun kita baca. Yang pendek saja sudah dapat nikmat dari Allah, apalagi kita baca yang panjang. Jadi kan susah Pak Ustaz kalau baca yang kayak gitu. Panjang, boleh ibu bapak baca di rumah waktu sendiri. Bagaimana caranya? Baca sekali dulu yang panjang, kemudian baca sekali lagi yang nomor 2, yang ketiga lagi baca sekali, yang keempat hajar sendiri. Masih banyak-banyaknya. Ibu dengar? Paham? Paham. Makanya satu, di dalam kalimat suratul Fatihah diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Manusia yang paling banyak di muka bumi ini adalah orang yang paling sedikit bersyukur. Sebenarnya Ibu, kalau ada orang rumahnya ataupun bapak anak-anak nakal, Ibu sering bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah baik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La in syakaratum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka aku akan tambah, kata Allah. Tapi kita manusia ini tidak yakin dan tidak percaya terhadap Allah. Tapi saya yakin di dalam musola Ar-Rahman ini semua percaya kepada Allah. Betul? Ibu, kalau seandainya ada peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj Ibu, kalau Ibu sanggup datangin Bu ya, nanti kita buka rahasianya. Setiap tahun kita peringatin Maulid Nabi, setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj. Pertanyaan buat diri kita, sudah seperti apa rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad? Ini permasalahannya. Jadi yang tadinya syukur yang paling indah itu adalah syukurnya kita manusia ini lahir umat Nabi Muhammad.
Bayangkan ibu, anak kita lahir senang, cucu kita lahir senang, kita punya apa-apa senang. Bahkan yang kita peringati hari ini 14 abad yang lalu lebih, dia telah memandangkan dengan kalimat Uliudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah lahir ke dunia ini manusia penghulu sekalian alam. Pada waktu itulah ibu bapak, alam semesta beserta isinya ucapan sama dengan waktu yang sama, kalimatnya sama. Manusia pada saat itu sama ucapannya dengan para malaikat, malaikat dengan alam semesta, langit dan bumi, surga dan neraka, ucapannya sama. Inilah hakikat daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Apa makna? Apa ucapan yang keluar daripada lisannya pada waktu itu? Alam berbicara uli dan nabi, manusia pada zaman itu uli dan nabi, binatang alam semesta semua sama. Makanya orang yang cinta terhadap peringatan maulid Nabi adalah ciri-ciri orang yang mendapat nikmat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdiri saya sedikit goyang. Ibu bapak yang saya hormati, jadi nikmat bulan apa ini? Maulid ini pada waktu itu 14 abad yang lalu, tanah, cacing, semua yang melata di alam dunia ini ucapannya sama. Kenapa? Pada saat itulah Allah menciptakan uli dan Nabi manusia Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Itu fungsi hakikat dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan cuma untuk manusia yang beragama Islam, tapi seluruh alam semesta bangga, merasa senang, merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru syukur. Muka di mana belum selesai, bu. Makanya saya tanya lama nggak kira-kira kita? Lama bapak ya. Itu baru syukur bu ya. Yang penting kita ingat saja, karena dapat semua paling sedikit kan syukur. Syukur. Orang yang bersyukur itu dekat dengan nikmat Allah. Kalau kita lihat dengan sabar, orang yang sabar sangat dekat dengan Allah. Sehingga gambaran duniawi, orang yang bersyukur sama dengan nikmat Allah, sama dengan bumi. Sedangkan orang yang sabar adalah orang yang paling tinggi seperti langit. Itulah gambaran-gambaran maulid Nabi. Kenapa? Orang yang bersyukur dekat dengan nikmat, orang yang sabar adalah bersama yang punya nikmat. Ibu mau jadi orang sabar apa bersyukur? Dua-duanya. Mantap. Bapak mau yang sabar apa yang bersyukur? Dua-duanya. Bagus. Inilah yang kita harapkan dulu. Kenapa ini saya cerita sedikit? Ada di dalam rumah tangga itu ibu, suami istri yang memegang sifat dua-duanya. Tapi yang dua-duanya ini, yang bapak-bapaknya selalu bersyukur, yang ibunya selalu bersabar. Tapi karena satu bapak-bapak ini bersyukur terus, istrinya sabar terus, sehingga dicatatkan mereka berdua adalah menjadi waliun min awliya'illahi sholihin. Tentu ada penyebab permasalahannya. Rupanya menurut cerita ibu bapak, kebetulan istri, sebenarnya saya dukung istri pada waktu ini pak ya. Kenapa? Kalau yang sabar memang bagian ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak ini memang syukur, memang pas. Pas. Sangat-sangat jarang kita bapak-bapak tahan bersabar. Tapi kalau ibu-ibu ya, paling tidak dalam satu hari satu malam itu, kalau dijumlah-jumlahkan waktunya itu kebanyakan sabar ya. Ibu bapak yang saya hormati, mana suami istri? Kebetulan suaminya sangat bersyukur, istrinya sangat sabar. Jadi pada suatu ketika datanglah si suami ngomong kepada istri, wahai adinda tercinta, kata suami. Apa katanya atas istrinya? Sebegitu banyak laki-laki di alam semesta ini, sayalah orang yang paling beruntung karena. Kok abang ngomong seperti itu, kata istrinya? Iya adinda, saya manusia yang paling jelek, tapi istri saya yang paling cantik di muka bumi ini kan. Setiap saya lewat di jalan
di pasar semua memuji saya. Kenapa? Karena saya punya istri yang sangat cantik. Makanya saya selalu bersyukur kepada Allah, kata suami kepada istrinya. Itu bagian laki-laki memang. Datang lagi si perempuan, abang apa? Coba kalau seandainya kita tukar satu kali aja, kata suami istri. Apa mau kita tukar, bang? Abang kan selama ini udah 10 tahun kita berumah tangga selalu bersyukur. Saya 10 tahun kita berumah tangga selalu bersabar. Kenapa? Pas yang abang bilang tadi, memang abang kok yang paling jelek di antara manusia. Makanya saya itu bang sabar. Setiap saya belanja, orang semua tetangga ngomong, pulang, suami bulan yang paling jelek, tapi kamu yang paling jelek. Kok mau sama suami jelek seperti ini, katanya. Itu abang selama 10 tahun yang saya rasakan ini, katanya. Jadi pada waktu itu istri tukar pikiran dengan suami. Apa? Boleh nggak saya bersyukur 1 jam saja? Abang bersabar dulu, katanya. Suaminya, Pak, bingung tujuh keliling. Padahal istrinya ini belum tahu tadi tujuannya apa. Saya minta sama abang, lu ikhlaskan dulu, bang, 1 jam saja saya bersyukur. Nanti syukur itu kembali sama abang. Abang dulu yang sabar 1 jam. Saya 10 tahun sudah menanggung sabar, katanya. Rupanya sekali istrinya yang cantik ngomong dengan suami yang ganteng. Bukan suaminya yang tadi, malah laki-laki yang ganteng. Istri suami yang tadi, yang biasa bersyukur hanya sepintas di mata saja dia tidak sanggup. Makanya orang yang bersyukur harus banyak sabar. Orang yang sabar insya Allah akan mendapat syukur. Kenapa? La in syakartum itu adalah orang syukur. Dalam Al-Quran, orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ibu bapak yang saya hormati, ini baru syukurmu ya. Masuk kita bagian yang kedua. Makanya saya tanya tadi, lama enggak kira-kira, tapi nanti saya paham juga. Yang kedua, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Qori kita tadi dan dibacakan oleh para pembaca Al-Barjanji, itu mengingatkan kita kepada manusia yang sangat mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tanda bukti bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik? Mana tanda dan buktinya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna? Dengarkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha wa Allah sendiri bersolawat. Allah sendiri bersolawat. Di dalam kitab hadis diterangkan tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam hadis kitab Bulughul Maram diterangkan, apa kata Sayyidina Ali? Sholawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammad. Jadi mari kita sama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu tadi sambil nyanyi, sambil baca sholawat, ibu sudah dapat syafaat dulu. Sudah dapat syafaat. Siapakah orang yang menghantarkan sholawat dari sini Musola Ar-Rahman sampai ke Madinah? Tahu nggak ibu nama malaikatnya siapa? Ada satu kelompok malaikat. Malaikat ini adalah malaikat yang terakhir bertugas Allah tugaskan ke dunia sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Malaikat ini setelah dunia itu ada, mereka sudah ada, tapi mereka belum bertugas sama sekali diperintahkan oleh Allah. Siapakah gerangan para malaikat ini? Inilah, tolong didengarkan baik-baik, nanti saya dengar ibu ya. Nama malaikatnya adalah malaikat Sayyatin. Bukan malaikat Sayyatin ibu ya. Nama malaikatnya adalah malaikat Sayyatin. Jadi orang yang banyak bersolawat, sehingga malaikat Sayyatin ini dekat dengan orang yang bersolawat. Kenapa? Setiap solawat yang kita baca dituliskan para
malaikat baik kiraman dan katibin, namun catatan sesungguhnya dicatat oleh malaikat sayapin. Malaikat sayapin Allah tidak menugaskan untuk menulis amal yang lain kecuali hanya menghantarkan salawat dan itu aja ibu bapak tugas malaikat ini, menghantarkan salawat dan salam ke junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena posisi malaikat ini sangat mulia, di suatu saat mereka ditanya, wahai malaikat sayapin, seberapa banyakkah butiran yang Allah turunkan hujan dari langit? Walaupun hujannya sama-sama turun di 10 batang ini, malaikat itu akan tahu berapa jumlah mulai dari lahir dunia sampai sekarang. Tapi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada malaikat yang bertugas sayapin ini, wahai malaikat sayapin, berapa besarkah pahala orang yang membaca sholawat secara beramai-ramai kepada malaikat itu berkata, kami tidak sanggup menghitung. Ibu, malaikatnya tadi bu, malaikat sayapin bu ya. Nanti di penghujung acara kalau ibu-ibu kita boleh dekat ya, nanti kita kasih tipsnya caranya ya, tentang sholawat ini. Jadi biarpun kita baca sholawat, kalau yang namanya amal baik dan amal buruk itu tidak lepas dari catatan para malaikat. La kabiratan wa la saghiratan illa ahsaha, surat Al-Kahfi. Yang kecil, yang besar, yang samar-samar, yang jelas, itu semua tidak lepas daripada catatan. Akan tetapi makna daripada sholawat ini sudah dicatat oleh malaikat, yaitu kiraman dan katibin, tapi ada pembukuan khususnya, yaitu malaikat sayapin. Malaikat sayapin tidak akan pernah menulis amal baik kecuali salawat dan salam kepada Rasul. Ini ilmu yang terbaru. Belum pernah dengar bu ya? Belum, nama sayapinnya belum pernah kan malaikatnya kan? Itulah bu, kalau kita sering jumpai salam ketemu juga ilmunya. Kenapa? Malaikat ada 4 bagian. Yang pertama disebut dengan malaikat juro, yaitu siapa komandannya? Malaikat Jibril. Jibril berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, berjanji di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang mengucapkan kalimat sholawat kepadamu 10 kali dia dalam keadaan ikhlas, maka ketika meniti Shiratal Mustaqim akan aku pegang tangannya. Inilah kata malaikat Jibril. Baru 10 kali lupa. Satu hari satu malam kita baca sholawat 10 kali, maka ketika kita nantinya meniti Shiratal Mustaqim, yang menurut ulama besar titian Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7, tapi itulah malaikat Jibril yang membawa tangan kita sampai kita sampai ke tujuan sesungguhnya. Itu baru malaikat Jibril. Kemudian datang lagi siapa malaikat yang kedua? Yaitu malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Ya Rasulullah, andai kata ada nanti umatmu yang mengucapkan selawat 10 kali dalam satu hari satu malam, ikhlas mereka, maka aku akan ambil nanti air ketika di padang mahsyar, matahari 1 jengkal dari kepala, maka aku akan ambil air dari telaga Al-Kausar. Sekali kita menembus telaga Al-Kausar, kita tidak akan haus selama-lamanya. Pada saat itu, menurut pendapat ulama, di padang mahsyar itu langit sangat dekat, matahari sangat dekat, tidak ada lagi pending antara kita dengan matahari. Maka panasnya pada saat itu melebihi dari panasnya dunia, sehingga dengan ucapan kalimat sholawat yang 10 kali, maka malaikat Mikail membawakan air untuk kita minum dari telaga Al-Kausar. Enak kan bu? Datang lagi malaikat yang ketiga, Jibril, Mikail, Israil. Apa kata malaikat Israil? Siapa yang membaca salawat lagi kepadamu 10 kali dalam satu hari satu malam dengan ikhlas, maka aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya meminta ampun terhadap orang yang membaca sholawat tadi. Aku tidak akan bangkit dari sujudku
itu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang yang membaca selawat tersebut. 3. Yang keempat adalah malaikat Jibril. Sama juga dengan jumlah yang sama, hanya 10 kali. Yang penting kita ikhlas dan tulus semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat Jibril tadi? Aku akan mencabut ruh daripada jasad hambamu itu, umatmu itu, sebagaimana aku mencabut ruh pada Nabi dan Rasulmu. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad. Inilah istimewa daripada sholawat. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau kita lihat tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, momentum zikir dan sholawat untuk membentuk akhlak yang terpuji. Kalau kita lihat peristiwa bulan Maulid dari awal sampai habis, mungkin ibu pun sudah tahu, tapi kita ulas hanya yang sebatas-batasnya, Bu ya. Jadi ketika tanggal 12 Rabiul Awal itu Allah lahirkan Nabi Muhammad. Beliau lahir dari manusia yang sangat baik, yaitu bernama Aminah. Pada waktu 2 bulan beliau dalam kandungan, maka ayah tercintanya meninggal yang bernama Abdul. Ketika pada saat itu Abdullah sedang berniaga ke negeri Syam. Jadi inilah proses kelahiran. Lama kelamaan inilah yang kita harapkan ini. Kelahirannya ibu, malaikat hanya 2 waktunya memprotes kepada Allah. Mereka protes. Kenapa? Karena dia tidak kesanggupan pikiran. Padahal ilmu Allah itu luas. 1. Itulah yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang rakus senang, yang jahat pun senang, semua alam semesta merasa senang, maka rahmatan lil alamin. Jadi pantaslah ibu bapak, kalau kita punya anak yang lahir itu selalu disebut tolal badaru alaina min saniyatil wada wajabat syukru alaina mada'a. Ibu, ada nggak di sini kira-kira orang tafsir? Ada. Biasanya ibu bapak, kalau di daerah saya, daerah tafsir itu, kalau kita punya anak bikin akikah itu diayun, ya bu ya. Jadi waktu mengayun anak ini itu ada disebutkan wilidan minta ampun. Wildan disebut. Kenapa disebut dia Wildan? Wildan itu adalah sebutan ahli surga, anak daripada laki-laki. Ibu bapak yang saya hormati. Jadi yang lahir ini adalah pembawa rahmat dengan nama Muhammad, di langit terkenal dengan ismuhu Ahmad. Ketika lahir di dunia maka disebutkan dia adalah Muhammad. Di dalam kitab tasawuf disebutkan bahwa nama Muhammad tidak boleh lepas daripada nama Allah. Allahu, Ahdatullahu, Ahmad, Muhammad, ini 4 ibu bapak. Di dalam tasawuf itu disebutkan Allah adalah syariat, hakikat, tarikat, makrifatnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi kadang-kadang kita sholat banyak yang kita tak paham, ya. Tapi bagaimana kita biar paham, biar enak? Cukup 1, cukup rahasianya ibu 1, berbanyak baca sholat. Kalau tidak, kalau sampai sholat kita tak bakalan bisa. Sholawat ini kunci. Kenapa? Allah adalah sang Khalik, hamba adalah yang diciptakan oleh Khalik, sedangkan hamba dan pencipta sama-sama bersolawat. Bagaimana kita yang ada di kampung ini kalau tidak bersolawat? Bagaimana perasaan kita tidak bersolawat? Tapi kita selalu memperingati peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Jadi ibu, ini saya cerita sedikit sambil ilmu Pak ya. Jadi kalau seandainya orang rumah kita, suami istri kita bandel ataupun lasak, sering merepet, ini kuncinya sholawat. Kalaupun tadi cerita dari awal itu saya bilang ada orang yang jadi itu rahasianya sholawat. Kenapa? Siapa orang yang membaca sholawat itu akan Allah pancarkan nur Muhammad di dalam mukanya. Itu baru dunianya bu. Akhiratnya apa? Itu syafaat luar biasa. Makna kehidupan kita apa? Coba ibu pikirkan. Ini semua punya mantan ini, saya yakin ini. Bapak semua punya mantan juga. Terkadang kita mau tidur teringat mantan. Ya bu ya, jangan mengaku. Memang begitu, saya pun begitu bu. Tapi yang paling enak dipandang, apa kata Rabiatul Adawiyah, walium min awliyaillah sholihin, dari pihak perempuan. Beliau adalah membaca sholawat 75.000 kali satu hari satu malam. Apa permohonan dia kepada Allah? Ya Allah, aku tidak akan butuh dengan surgamu, dan aku tidak akan takut dengan nerakamu, dan yang aku harap dari kamu adalah ketika aku ingin melihat wajahmu ya Rob, jangan berpaling dari pandanganku. Beda dengan Abu Nawas. Kalau Rabiatul Adawiyah itu 75.000 kali sehari semalam. Itu perempuan. Termasuk beberapa kitab, Rabiatul Adawiyah adalah termasuk perempuan yang paling tinggi makomnya termasuk. Yang diharapkan bukan itu, bukan dia pilih kepada surga, tapi kepada neraka bukan. Apa yang dia minta? Saya tidak butuh dengan surgamu ya Allah, dan saya tidak gentar dengan nerakamu, tapi yang saya khawatir kepadamu ya Allah, jangan engkau palingkan mukamu di saat aku ingin melihatmu. Subhanallah, luar biasa manusia yang seperti itu. Jadi kita ini Bapak Ibu, menurut riwayat di dalam kitab Nurul Anbiya, para nabi-nabi menceritakan banyak orang yang mengisahkan Nabi Yusuf manusia tergantung. Iya betul, tapi lebih ganteng lagi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ibu bapak, sekali kita melihat, saya yakin kalau dia melihatnya di waktu subuh sampai besok jam 11 itu air matanya mengalir terus. Mimpi saja sudah subuh, mimpi saja ibu ya. Sedangkan mantan kita yang dulu kita bayangkan senang, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penolong, yang menjadi sapaan manusia terbaik di alam semesta. Jadi makanya ibu, kalau abang sering merepet di rumah, perbanyak ada sholawat sunnah. Ya Allah, dengan berkat sholawat ini sampaikan buat suamiku, cukup. Lagi pula sekarang gampang ibu. Kalau abang-abang ini banyak kamu terima setiap hari pulang ke rumah baru, cukup ibu tanya satu hari, abang masih punya cip enggak? Insya Allah ketawa. Jadi ibu-ibu pun seperti itu juga. Cukup abang tanya paketnya, dek paketmu masih full enggak kira-kira? Ya, tapi saya ingin di sini jangan. Kalau saya banyak melawat nanti ibu lupa ya. Karena abang ini kan kawan saya juga, saudara saya juga ya. Jadi makanya ini kita buka rahasia sesungguhnya. Makanya saya ngomong dari awal tadi, Bu, kalau biasanya kalau di lapangan terbuka itu beda. Ini memang kita sengaja untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibu mau ikuti ucapan saya? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khus biyadi qad qalat hilati adarikni. Insyaallah siapa yang membaca itu, insyaallah Rasul akan mengingatkan. Tapi ada lagi yang lebih gampang ibu. Ini saya nggak ngulang dua kali bu ya. Kenapa saya berani berbicara sholat? Mohon maaf Pak Imam ya. Saya ibu bapak dengan keluarga saya, dengan guru saya, dari tahun 94 sampai sekarang itu saya sudah sering baca sholawat. Bukan cuma sekali satu hari satu, enggak. Kalau dulu banyak mungkin yang kira kalau jamaah saya bacaannya 1000 satu hari satu malam, itu saya suruh pulang. Belum bisa saya.
Kenapa kita belajar? 1000 pun 10.000 kita baca sholawat, kalau niat kita tak bagus tak akan pernah lalu nyampe, tak pernah bagus. Makanya kita sekarang itu belajar untuk ikhlas. Belajar dengan cara apa? Dengan suara sholawat. Kenapa ibu bapak? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam fatwa para ulama, siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah ampuni 10 dosa, Allah naikkan derajat 10 kali lagi. Kalau ibu baca istighfar, astagfirullahaladzim, bagus. Itu setiap istighfarnya Allah hilangkan dosanya 1. Tapi kalau sholawat, 1 kali bersolawat Allah hapus 10. Itu pendapat Imam Romli. Kenapa? Ketika ini saya buka rahasia sedikit ya, dia senang kita dengan Rasulullah. Kullul a'malu maqulatu wa marduda. Setiap amal manusia itu ada yang Allah tolak dan ada yang Allah terima. Illa sholawatu ala nabi, melainkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kemudian pada waktu itu sahabat ditanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah? Manakah amal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada waktu itu ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sanggup untuk menjawab. Maka pada saat itu Rasulullah memohon kepada Allah melalui malaikat Jibril, ya Jibril, tolong dulu sampaikan kepada Allah, tanya dulu Allah, apakah amalan-amalan yang paling Allah suka dan Allah sayangi. Begitu Jibril mendengar ucapan itu, Jibril langsung berhadapan dengan Allah. Kemudian Jibril bertanya, ya Allah, ya Rabb, saya diperintahkan manusia yang paling mulia utusanmu untuk bertanya kepadamu ya Allah, tolong beri jawaban kepadamu ya Allah. Apa pertanyaan manusia terbaik itu? Manakah amalan yang paling Allah suka? Inilah pertanyaan Jibril kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sallallahu alaika ya Muhammad. Bersalawat rupanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Kenapa? Ada alasannya. Allah saja bersolawat. Apakah ada lagi di dalam Al-Quran, dalam hadis Allah terangkan Allah begini, Allah tidak ada. Yang ada bersolawat. Kullul a'malu maqulati wa marduda. Setiap amal manusia ada yang Allah tolak dan ada yang Allah terima, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ikraman linnasi, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara hadis pun. Di dalam beberapa kitab, termasuk yang dikarang oleh Sirrul Asrar, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menerangkan di dalam kitabnya itu, barang siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca selawat berjumlah 3 juta sepanjang hidupnya, maka Allah akan bukakan sirrullah. Kalau sudah Allah buka sirrullah, berarti dia menjadi murid daripada Nabi Muhammad SAW. Selamat sudah. Selamat sudah. Jadi kalau 3 juta ibu, kalau kita hitung berarti harus 1000 satu hari satu malam, itu sekitar 10 tahun. Insya Allah. Ini ibu. Jadi yang paling enak lagi mana? Siapa yang membaca sholawat 1000 kali, lam yamut hatta yarahu makana fil jannah. Inilah harapan kita semua. Tidak akan Allah matikan sebelum orang yang membaca tersebut melihat tempatnya di surga. Jadi kalau kita banyak membaca sholawat ibu 1000 kali siang dan malam, maka Allah berjanji tidak akan mencabut ruh daripada badan kita kecuali kita sudah melihat surga tempat kita. Kalau sudah nampak tempat kita surga, gak apa-apa, tinggallah orang terkasih, tinggal orang tersayang. Sebab apa? Yang menunggu kita lebih mengasihi dan lebih menyayangi daripada kita. Cuma gampang ibu bapak, cuma baca 1000 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, ada lagi sallallahu alaihi boleh. Pokoknya yang namanya sholawat itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin itu, 14 abad yang lalu itu, dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan pada tahun gajah. Pada saat itu yang dahulunya disebut dengan orang Romawi ataupun tentara Abbasiyah yang dipimpin oleh Abraham, bercita-cita untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena keyakinannya dan cintanya terhadap manusia yang akan lahir ini, maka nenek daripada Rasulullah yaitu Abdul Muthalib berjanji, jangan takut dan jangan gentar. Bila memang Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, jangan takut dan jangan gentar. Sebab apa? Karena Ka'bah adalah milik Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Itulah fungsi rasa cinta itu tadi. Karena dia cinta kepada Allah dan yakin kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidul Wujud Khairul Anami wal Arabi. Dia yakin kedatangan Nabi Muhammad ini akan membawa lampu penerang. Dia berkata kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, bila memang Ka'bah adalah milikmu, maka jagalah dia dari segala kejahatan, karena ketinggian tauhidnya. Mana mungkin ibu bapak, orang yang tentara yang dipimpin Abraham itu bisa dikelolakan oleh burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu sebab terjadinya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Begitu dia menginjak usia 6 tahun, meninggal lagi ibunya. Dia tak pernah ibu bapak merasakan air susu daripada ibunya. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat abi di dalam bahasa Arab, bapak adalah abi. Dan dia tidak pernah memanggil umi, merasakan air susu ibunya, tak pernah. Makanya ulama berpendapat, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan ataupun mencabut ruh daripada jasad Abdullah ayah Nabi Muhammad itu, supaya ucapan Rasul itu tidak ada panggilan abi, yang abi itu akan kembali kepada Rabbi. Begitu dia mulai menginjak akhir balik ke umur 8 tahun, mumayyiz bahasanya, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, Allah cabut ruh daripada ibunya, yaitu Siti Aminah. Kenapa? Menurut pandangan para ulama, yang tadinya dia memanggil Ummi supaya perhatian ucapan hatinya tidak terfokus pada ibunya, maka Allah ganti, Allah matikan ibunya supaya panggilan dan di hatinya berpaling kepada Ummati. Jadi dia nggak panggil Ummi lagi, Ummati, Ummati, Ummati. Jadi pada waktu itu di umur 8 tahun, dia selalu menggembala, itu pun ibu bapak dengan susah payah. Karena dia sudah kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan saudara-saudara. Banyak pamannya itu pun tidak ada yang suka dengan dia. Termasuk yang terakhir, yang menjaga dia adalah Abu Thalib, pamannya sendiri. Orang yang paling banyak putranya dan pamannya yang paling miskin. Ketika sebelum dia berjumpa dengan Abu Thalib, dia pertama berjumpa dengan Abu Lahab, kemudian pamannya Abu Jahal. Paman yang dua ini memfitnah lagi Rasulullah SAW. Maka pada waktu itu air mata terus berderai, siang dan malam mengarungi kehidupan dalam keadaan susah dan payah. Pala kau masih mencari kehidupannya ini di suatu masa. Anda kan ditanya di hadapan Tuhan, Mahkamah Agung, kemana ilmu engkau ajarkan, kemana harta engkau infakkan. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis tiada henti-hentinya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpikir dan di dalam hatinya, Ya Allah, Ya Rabbi, andai kata ibuku ada, mungkin ada lagi orang yang memanggilku makan. Kalaulah Ya Rabbi, hidup lagi bapakku
ada lagi yang menyiapkan tempat tidurku. Sekarang ya Allah ya Rabbi, begitu cintanya untuk kepada orang tuaku. Mohon ya Allah kuatkan jiwa dan ragaku. Kesana kemari ada dikelilingi Rasulullah, air mata jatuh bertetesan. Rupanya Abu Thalib yang bisa menampung. Padahal itulah pamannya yang paling miskin dan yang paling banyak anaknya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika dia bersama dengan pamannya Abu Thalib, maka kerjaan mereka adalah menggembala. Setelah habis menggembala, dia berniaga ke negeri Syam menjual barang-barang Siti Khadijah. Dan pada saat usia 25 tahun, yang Khadijah ini dinikahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah dari awal sampai habis ibu bapak. Kenapa Rasulullah dilahirkan? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Luqman diterangkan bahwa makna daripada dari awal sampai habis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menjadi 7. Yang pertama adalah ad-din, supaya manusia itu punya agama. Supaya manusia itu punya agama. Kenapa? Itulah makanya yang tadinya dia punya bapak, tapi setelah dia lahir ke dunia, belum sampai ke dunia, menurut pandangan ulama adalah 2 bulan. 2 bulan di dalam kandungan. Kenapa? Menurut pendapat kita bahwa 2 bulan di dalam kandungan itu adalah masih segumpal darah. Maka panggilan Abi itu berpaling kepada Rabbi. Jadi makanya itulah agama. Rabbi bukan Abi lagi. Kenapa? Biar kekuatan batin Rasulullah itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat peringatan Maulid ini, jadikan mushola Ar-Rahman ini bertingkat. Amin. Itulah yang harapan kita. Agama itu ya. Yang tadinya Rabbi, yang tadinya Abi berpaling kepada Rabbi. 1, agama. Yang kedua maknanya apa? Adalah ilmu. Ad-dinu wal ilmu. Ilmu perlu biar kita tahu sabar, ikhlas, syukur, sabar, sakit dan senang, supaya kita tahu. Itulah makna yang kedua. Sebenarnya ada 7, ini kita potong-potong aja Bapak. Makna daripada peristiwa Maulid Nabi dari awal sampai habis ada 7. Yang pertama supaya kita punya agama. Yang kedua dituntut kita untuk berilmu. Yang ketiga kita dituntut untuk berharta. Makanya Rasulullah ketika umur 6 tahun itu berniaga, berjualan supaya kita punya harta. Rasulullah tidak menyusui asi ibunya. Kenapa? Supaya dia punya ilmu. Dia tahu. Kenapa? Itulah yang menjadi syariat untuk kita sekarang. Ibu, bapak, makna daripada dia tidak menyusui kepada ibunya. Makanya umat Nabi Muhammad sampai sekarang, orang yang sesusuan tidak boleh menikah. Panjang itu ceritanya. Itu maknanya. Itulah ilmu yang diajarkan. Dari peristiwa itu melahirkan ilmu. Yang pertama tadi adalah agama, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah harta, yang keempat Allah meninggalkan ibu dan bapaknya, keadaan yatim dalam keadaan Rasulullah. Kenapa? Supaya kita birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun sujudmu, sebanyak apapun sholawatmu, akan tetapi kamu durhaka kepada orang tuamu, maka Rasul tidak akan memberikan syafaatnya. Kenapa? Ridullahu wa ridul walidain. Sebab kenapa? Karena Nabi yang kita contoh adalah bukan yang punya bapak, bukan yang punya ibu. Mereka masih dalam keadaan yatim, orang tua sudah meninggal. Makanya kita yang hidup, orang tuanya kita hidup, orang tua kita hidup, kita
kita dituntut birrul walidain. 4. Yang kelima adalah punya rasa hayaun. Kenapa prosesnya ketika Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Khadijah? Mohon maaf ibu bapak saya ngomong curhat sedikit. Kenapa? Karena Khadijah adalah janda. Padahal Rasulullah adalah usia 25 sampai 40. Khadijah 40, Nabi Muhammad 25. Jadi keseimbangan itu jauh. Jadi akan tetapi apa yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang baik, tetap mohon maaf Siti Khadijah adalah yang terbaik. Inilah. Jadi maknanya buat kita itulah hayaun itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya sadidal haya'i wa tawadhu, maka Allah diberikan sifat hayaun itu kepada Rasulullah supaya dia mohon maaf menutupi aib orang yang jahat. Itu maknanya. Itulah pengorbanan orang yang cinta itu, bisa menutupi aib keluarganya, bisa mau berjuang demi kebaikan orang lain. Inilah hakikat daripada menikah itu Bapak Ibu. Padahal kalau kita secara logika, apakah seorang manusia yang sangat baik itu pantaskah kira-kira? Jangankan seperti itu, ibu punya anak polisi, pasti ibu cari yang setara ya Pak ya. Kita pun begitu juga. Tapi karena Allah berikan sifat malu kepada Rasulullah supaya dipraktekkan sifat malu ini, inilah dia menutup malu daripada orang yang hayal. Yang keenam, sadidal haya'i wa tawadhu wa husnul khuluq, baik perkataan, baik perbuatan, baik segala itulah husnul khuluq. Makanya di dalam kitab Al-Barjanji itu disebutkan wa ma Muhammadun sadidal haya'i wa tawadhu. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang punya malu. Kalau orang yang tak punya malu sama dengan binatang. Ya. Harus ada malu. Malu kita kepada Allah, malu kita kepada suami kita apabila kita tidak baik, malu kita kepada istri kita apabila kita tidak bertanggung jawab, malu terhadap anak kita kalau tingkah seorang bapak tidak pantas untuk dicontoh anak. Inilah malu. Al-haya'u bi ghairil hadid kal yaumi bi ghairil nujum. Itu bukan hadis tapi itu adalah pepatah. Al-haya'u bi ghairil hadid. Kalau orang yang punya malu itu akan dekat dengan kekasihnya. Setiap orang yang dekat dengan kekasihnya pasti dia punya adab malu. Harus ada malu ibu bapak ya. Yang terakhir, udah mulai goyang ibu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti kita bulan depan atau kapan selalu biar kita bisa agak happy sedikit ya di lapangan ibu ya, boleh. Kalau musola harus ada adab sedikit ya. Jadi yang terakhir adalah husnul khuluq wa tawadhu, rendah hati. Kita baik ucapan dengan orang yang banyak, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu adalah makna daripada wa tawadhu. Makanya di dalam kitab Al-Barjanji ada 8 buku ibu, ada 8 kitab yang menerangkan tentang masalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir semua adalah sadidal haya'i wa tawadhu. Ada sifat malu, ada rendah hati sama kita. Kalau kita tidak punya rendah hati, maka sifat malu tidak akan ada. Kenapa kita istilahnya pakai peci? Kita malu. Itulah adab yang sesungguhnya. Ibu bapak, berhubung besok mungkin anak-anak kita mau sekolah ibu ya. Jadi yang terakhir, inilah ibu, ini pesan saya terakhir. Tapi ini saya dapatkan langsung dari guru saya. Kebetulan saya bersama dengan Pak Imam, kami dari NU Nahdlatul Ulama juga. Jadi yang dulunya kita belajar ilmu dengan mereka sampai sekarang. Belakangan ini sekitar mulai tahun 2015 itu saya diperbolehkan menyampaikan ilmunya ini. Jadi ibu bapak, buat kita semua ketika di sujud terakhir, bu ya,
sujud terakhir. Biar kita dekat batin kita dengan Rasulullah. Pada saat sujud terakhir ibu, bacalah sholawat kepada Nabi. Mana yang lebih bagus dibaca di mana, kapan, waktu? Di sujud terakhir adalah bacaan sholawat yang paling baik. Apa kata Imam Nawawi? Begitu juga dengan Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, bahwa siapa yang mengucapkan salawat ketika di sujud terakhir, baik sholat apapun dia, kalau ibu berdoa, boleh berdoa apa aja, tapi awal ketika habis baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang 3 kali itu ibu baca sholawat sekali, minta apa aja kepada Allah, insyaallah kabul. Tapi yang saya harapkan, ibu memohon enggak usah perkara dunia ibu. Ada satu permohonan yang paling enak. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab, boleh. Tapi ibu bapak, bila ibu berdoa di dalam bahasa Indonesia, tolong ibu jangan diucap dalam hati ibu ya. Kalau saya ngajarin doanya, kalau ibu mau, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin arini wajah sayyidina Muhammad halal wa ma'alan. Itu aja. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, dengan hak Muhammad dan Nabi Muhammad kami itu, perlihatkan ya Allah kepadaku wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang dan nanti. Ini yang paling bagus. Ini memang jarang-jarang kita dengar. Kenapa? Karena guru-guru kita itu pun memilih orang, enggak sembarangan dia sampaikan. Tapi di mana kita baca ibu, boleh di waktu sholat sunat, boleh di waktu sholat wajib, tanda kutip cuman ketika di dalam sholat terakhir, sujud terakhir itu, ketika permohonan kita itu bahasa Indonesia yang diucapkan di dalam hati kita, salawatnya diucapkan. Contoh, kita ini punya cita-cita semua. Kita punya anak, punya ini, punya itu. Ya Allah, wujudkan segala hajat dan cita-citaku. Cukup sudah doanya. Jangan jadikan kalau memohon kepada Allah itu punya anak. Kenapa? Sifat 20 diawali dengan kalimat wujud. Jadi kalau jadikan itu bahasa Indonesia, tapi digabungkan dengan kalimat bahasa, kalimat wujud itu tidak ada yang wujud, adalah Allah. Makanya kalau kita memohon, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah, wujudkan segala hajat dan cita-citaku. Sama anak ibu pun sudah sampai. Kenapa? Karena kita seorang ibu, seorang bapak, kepingin anak kita anak yang baik. Di situ sudah masuk doa kita. Tapi ibu diawali dengan sholat 2 tempatnya ibu ya. Makanya ini harus diingat. Satu lagi mana? Setelah bil alamina innaka hamidum majid, tahiyat akhir. Sebagian ada orang harus kalau mau baca doa itu boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinil Islam wal iman. Kalau dibaca itu, habis itu ibu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca doamu itu. Tapi itu tadi jangan kita ucapkan kalau kita berdoa dengan bahasa Indo. Habis itu ya Allah, wujudkan cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu amalkan mulai sekarang, mulai nanti malam. Saya yakin pada ibu lebih cepat. Kenapa? Karena rahasia di sholawat itu adalah ketika umur 40 tahun. Insya Allah, terutama di waktu sholat, baik dia sholat yang wajib maupun sholat sunat, kita biasakan kalau tempat sendiri. Itu banyak ulama yang mengatakan itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, yaitu termasuk ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Khalil Bangkalani. Beliau mengajarkan murid-muridnya seperti itu. Maka setiap orang yang berguru kepada beliau adalah berkah semua ilmunya. Jadi kita amalkan ibu ya. Siapa yang nggak
kepingin masuk surga. Semua itu cita-cita kita Bapak. Kaya semua. Jadi wujudkan ya Allah hajat dan keinginan surga. Kalau mau ditambah banyak ya nanti habis sholat, tapi itu terus kita amalkan dulu. Ya. Jadi hanya itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Berhubung waktu kita sangat singkat, kebetulan ini malam Sabtu, anak-anak kita masih sekolah besok. Jadi kita kita percepat Ibu ya. Kebetulan besok juga saya mohon doa juga buat Bapak Ibu. Saya besok juga ceramah di Batam. Malam Seninnya saya ke Batu Wadi juga. Jadi makanya kalau malam Minggu full, siang malam kita berbicara tentang agama. Walaupun kita istilahnya ilmunya tak seberapa, yang penting barokah buat kita semua. Amin. Barokah buat kita. Semoga peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW melahirkan sifat-sifat yang baik buat hati kita, melahirkan sifat yang baik buat anak dan istri kita. Dengan barokah Maulid Nabi ini, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga dengan barokah Maulid Nabi Muhammad SAW orang tua kita terlindung daripada api neraka, siksa kubur, dan insya Allah mereka akan masukkan ke Jannatullah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada di antara anak-anak kita yang bandel, semoga Allah bolak-balikkan hati mereka supaya menjadi anak yang waladun sholihah alimah, anak yang soleh, anak yang berilmu, menjadi kebanggaan buat kita semuanya. Jadi kira demikian Ibu Bapak. Kalau ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Jadi tadi dari awal saya sampaikan, saya mohon doa buat Ibu Bapak semua. Sebenarnya sudah saya cerita sama abang itu tadi, berat kaki saya untuk melangkah dari rumah karena 1 bulan istri saya sakit. Jadi pas beliau tadi pulang berobat, karena kebetulan waktu sudah dijanjikan beberapa hari yang lalu, rupanya cinta saya lebih besar di sini daripada di sana. Kenapa? Mungkin inilah kullun nasi da'in wa kullu da'in dawa'un indal maut. Saya yakin dengan percaya berhadapan dengan ibu dan bapak menjadi barokah buat saya dan buat keluarga saya. Amin. Jadi itulah harapan kami semua. Semoga kita semua mendapat limpahan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkati wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kami mulai dengan bismillah, ini pun kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Baik Ibu Bapak, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga malam ini malam yang baik buat kita dan untuk malam-malam seterusnya. Harapan kita semua mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita yang paling penting ketika kita di dunia sampai di akhirat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Ibu, Bapak, bila ada di antara Bapak dan Ibu yang punya masalah, ataupun bila orang tua kita sudah tiada, mari kita bayangkan, kita hayalkan. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, yang pertama tercurah buat almarhum orang tua kita, ala hajihim ya wa kulli amalin sholihah liridho ila alillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
الدر الأحجار والياقوت الأحمر والنور الأطهر وسر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمالي في كل أدوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan ridho kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Dengan wasilah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampuni ya Allah segala dosa kami, dosa yang kecil dan dosa yang besar, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang lewat dan dosa yang akan datang. Ampuni ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan berkat kekuasaan-Mu ya Allah, dan dengan hak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan hati kami dari segala sifat buruk ya Allah. Bersihkan akal dan pikiran kami dari segala sifat buruk sangka ya Allah. Bi barakati maulidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan ridho-Mu kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan keluarga kami dari segala musibah dan bencana ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan ya Allah anak-anak kami anak yang soleh dan yang soleha, senantiasa taat dan tunduk kepada orang tuanya, dan ketika kami nantinya ya Allah meninggalkan anak-anak kami, jadikan anak-anak kami ini ya Allah yang selalu mendoakan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bersihkan ya Allah segala sifat-sifat buruk yang ada di zahir batin kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami di surga ya Allah. Ya Allah, atas kekuasaan-Mu dan atas hak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naikkan derajat kami ya Allah. Permudahkan jalan rezeki kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya rabbal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.